Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana Yusuf dengan NIM 080 dari Prodi Teknik Rekayasa Kimia Industri, Sarjana Terapan tahun 2021. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Hidayah Ulami selaku dosen pendidikan agama Islam Sekolah Vokasi Universitas di Diponegoro yang telah memberikan tugas makalah ini sehingga dapat menambah wawasan penulis berkaitan dengan topik yang diberikan, yaitu pendidikan korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Harapan saya terhadap makalah pendidikan anti korupsi dan upaya pemberantasan dalam pandangan Islam ini, semoga dapat memberikan informasi dan pemahaman lebih serta dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pembaca. Dengan penuh kerendahan hatian saya menyadari bahwa dalam penyusunan dari penulisan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas ketidaksempurnaan yang pembaca temukan dalam makalah ini, dan juga saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Negeri Indonesia adalah negeri yang luas, negeri yang terdiri dari pulau-pulau dengan jumlah penduduk yang besar juga beragam. Tindak pidana korupsi seakan sangat sulit diberantas di negeri Indonesia karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah tidak menyebabkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus mencari solusi hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana korupsi agar kasus korupsi di negeri Indonesia bisa teratasi dengan baik dan tepat. Namun, dalam menggali hukuman yang tepat tersebut tidak boleh melepaskan dari 5 asas yang terdapat pada Pancasila dan koridor agama karena negeri Indonesia adalah negeri yang berdiri berasaskan ketuhanan. Kemudian, Indonesia adalah negeri yang berasaskan ketuhanan, negeri yang beragama, mayoritas agamanya juga dari penduduk Indonesia adalah agama Islam. Secara otomatis, pelaksana negara baik itu anggota eksekutif ataupun legislatif dan yudikatif pasti bisa dipastikan beragama Islam. Kemudian ajaran agama Islam memuat aturan-aturan dan saksi bagi pelaku yang melanggarnya. Karena agama Islam adalah agama yang menyebarkan rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Dalam makalah ini ada yang pertama yaitu korupsi dalam perspektif hukum Islam. Hukum Islam memandang korupsi sebagai gulul atau penggelapan, riswah sebagai penyuapan atau ghasab sebagai mengambil paksa hak atau harta orang lain, kainat, kemudian ada sarikoh atau pencurian, kemudian ada hirabah atau perampokan, kemudian ada al-maks atau pungutan liar, dan juga ada al-ikhtilas atau pencopetan. Kemudian adapun artian dari gulul yaitu penggelapan secara etimologi berkhianat terhadap harta rampasan perang, sementara gulul secara terminologi adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam harta pribadinya. Dalam arti kata, dia mengkhianati amanah yang telah diberikan pada dirinya. Kemudian ada juga pengertian dari riswah, yaitu penyuapan. Riswah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada hakim atau penegak hukum atau lainnya, biar urusan belajar lancar atau sesuai dengan keinginan dan segera mendapat kepastian hukum. Hal ini dikenal sebagai al-qadiyah, yakni cara untuk mempercepat segala urusan di mata hukum maupun urusan lain tanpa melalui prosedur yang berlaku atau bisa disebut melalui jalan tanpa hambatan. Kemudian riswa ini tidak sama dengan korupsi, namun riswa merupakan perwujudan dari korupsi dilihat dari nampaknya. Kemudian Rasulullah melaknat suap dan yang menerima suap, sebagaimana hadis Rasulullah. Artinya Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud 324 nomor 3580. Kemudian ada pengertian dari ghasab, yaitu mengambil paksa hak orang lain. Ghasab menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini adalah mengambil sesuatu secara jolim dan sebelum mengambilnya secara jolim. Ia melakukan secara terang-terangan baik yang diambil itu harta maupun lainnya. Tidak sama dengan perampokan karena tidak terjadinya tindakan pembunuhan. Dan ghasab juga tidak sama dengan pencurian sebab pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi sementara ghasab dengan cara terang-terangan. Kemudian ada sorikoh,
yaitu artinya pencurian. Dia itu memindahkan hak kepemilikan harta dengan cara melawan hukum yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga dengan cara tipu daya. Barang yang dicuri biasanya disimpan di tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta. Sorikoh merupakan tindakan yang hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 38. Kemudian ada juga hirobah. Pengertian dari hirobah yaitu perampokan. Hirobah hampir sama dengan gosok, namun perbedaan dari keduanya adalah hirobah mengambil hak orang lain dengan cara kekerasan, terkadang sampai terjadi pembunuhan. Sementara gosok mengambil hak orang lain namun tidak terjadi korban jiwa. Kemudian yang kedua, ada hukuman pelaku tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum Islam. Baik, untuk sebelumnya itu kita mengkaji hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukuman Islam. Mari kita pahami terlebih dahulu beberapa asas-asas yang harus dimiliki oleh peraturan hukum agar kita paham dan bisa menerima hukuman apa yang tepat yang bisa kita jatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi. Paling tidak ada 3 asas hukum yang bisa menjadi pegangan kita dalam hal hukum Islam, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan juga asas kemanfaatan. Nah, untuk asas keadilan itu adalah asas umum yang harus ada dan sangat diperlukan pada setiap asas dalam bidang hukum Islam. Di dalam Al-Quran, kata adil kurang lebih diulang sebanyak 1000 kali. Salah satu ayat yang membicara tentang berlaku adil. Kemudian juga ada asas kepastian hukum, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman kecuali atas kekuatan peraturan hukum yang telah ditentukan atas perbuatan pelaku tersebut. Kemudian juga ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Misalnya, dalam suatu peraturan hukum yang mau dilaksanakan harus mempertimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Contoh dalam menerapkan ancaman hukum potong tangan kepada seseorang yang telah melakukan korupsi misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatannya dijatuhkannya hukuman tersebut kepada terdakwa sendiri maupun masyarakat. Kemudian, kalau hukuman potong tangan itu yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, maka hukuman potong tangan itu yang dijatuhkan pada terdakwa. Kemudian yang ketiga ada pencegahan pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum Islam. Setelah kita memahami konsep yang sebelumnya saya jelaskan dalam perspektif hukum Islam, kita juga sudah memahami bagaimana hukum Islam memandang hukuman seperti apa yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi agar kasus korupsi bisa teratasi. Maka untuk bagian ini kita akan mempelajari bagaimana Islam merumuskan agar tindak pidana korupsi dapat diatasi dengan pencegahannya, karena pencegahan akan lebih baik daripada pengobatan bagi yang sudah terjangkit. Dalam hal ini, pencegahan yang kita bisa lihat dari berbagai aspek. Nah, aspeknya itu ada beberapa hal. Yang pertama ada jalur budaya. Contohnya itu kita dapat menghilangkan budaya kultur yang sudah terjaga turun-menurun. Budaya ini kan telah dilahirkan dari rasa sungkan bagi yang seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Hal ini menyebabkan budaya korupsi tetap terjaga. Maka dari itu, kita dapat menghilangkan budaya kultur yang sudah terjaga dari sebelumnya. Kemudian, kita juga dapat menghilangkan budaya hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki wewenang dalam urusan publik bertujuan untuk memperlancar segala urusan yang diinginkan. Kemudian juga kita perlu membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat sehingga tidak memberi ruang bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian juga ada jalur agama. Nah, dalam jalur agama, kita dapat mendorong para tokoh agama untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat tentang bahayanya korupsi dan dapat memberikan sanksi moral bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga dapat mewujudkan masyarakat agar lebih menghayati ajaran agamanya dengan baik dan benar. Kemudian kita juga dapat mengoptimalkan potensi institusi masjid dan musola yang jumlahnya jutaan unit di tanah air Indonesia dalam membina karakter umat. Kemudian setelah ada jalur agama, ada juga jalur pemimpin. Nah, di sini kita dapat memilih pemimpin yang seakidah dan seiman dengan kita. Kemudian kita juga dapat memilih pemimpin yang baik kepribadiannya, yang bertakwa, bermoral, dan memiliki intelektual yang baik. Kemudian juga
kita dapat memilih pemimpin yang berjiwa negarawan atau dia itu memiliki sifat visioner. Kemudian kita juga dapat memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat. Setelah jalur pemimpin, kita juga ada jalur hukum. Maksudnya ada pun jalur hukum. Ya, salah satunya itu dia melalui jalur hukum kita dapat mendorong para pejabat publik yang duduk di eksekutif dan legislatif dalam merevisi undang-undang dalam hal hukuman pelaku tindak pidana korupsi dengan cara membuat hukuman membawa efek jera, hukum yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kemudian penegak hukum juga harus mempublikasikan identitas para koruptor yang terbukti salah sebagai isu politik buruk dan memalukan. Kemudian juga kita dapat membatasi gerak-gerik mantan napi korupsi, terutama dalam hal kembali menduduki tempat strategis di pelayanan publik. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapat dari materi yang sebelumnya saya jelaskan yaitu Islam memandang korupsi tidak bisa disamakan dengan gulul atau penggelapan, riswah, gosok, kemudian ada khianat, syarikah, hirabah, dan juga al-ihtihab. Karena dari kesemuanya memiliki ruang lingkupnya masing-masing. Maka dari itu, satu dengan yang lainnya tidak dapat disamakan. Walaupun kalau dilihat dari prinsipnya memiliki kesamaan, yaitu merugikan sepihak dan orang banyak. Kemudian dalam hukum Islam memandang bahwa tindak pidana korupsi ini tidak masuk ke ranah jarimah hudud karena tidak ditemukannya satu ayat Al-Quran maupun hadis yang membicarakan masalah korupsi secara jelas dan gamblang. Maka dari itu, kasus korupsi hanya masuk ke ranah sanksi takjir, yaitu sanksi yang ditetapkan hukumannya oleh para penegak hukum. Namun, kasus korupsi bukanlah kasus yang hukumannya oleh para penegak hukum. Namun, kasus korupsi ini eh, bukan pula kasus yang ringan karena efek dari perbuatan korupsi sangat merugikan orang banyak dan juga maka dari itu sanksi takjir yang diberikan juga harus sanksi takjir yang tinggi tingkatannya agar pelaku tindak pidana korupsi merasa jera melakukannya dan yang belum melakukan akan takut melakukannya. Contohnya itu kita bisa menerapkan hukum takjir potong tangan atau hukuman mati yang dapat kita terapkan kepada eh, tindak bagi pelaku korupsi. Kemudian ada pula pencegahan tindak pidana korupsi menurut Islam harus menyentuh seluruh jalur dan aspek kehidupan masyarakat agar hasil yang diinginkan tercapai secara maksimal. Karena kasus korupsi seakan sudah menjadi budaya di tubuh kita masyarakat Indonesia, apalagi di kalangan para pejabat. Maka maka dari itu jalur eh, di kalangan para pejabat. Maka dari itu, jalur budaya, pendidikan, agama, hukum, dan pemimpin harus menjadi satu kesatuan dalam mengatasi kasus korupsi dari sejak dini, agar korupsi tersebut tidak menjadi darah daging di tubuh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan kata. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak M. Dilia Ulami selaku dosen pendidikan agama Islam Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah memberikan tugas makalah ini. Dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.